Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Dewan Penguji Ibu Dr. Anda Respati Bulan MSI, Ibu Dr. Anda Sri Sulistiawati MSI, Ibu Dr. Anda Yuliana Susanti MSI, dan Ibu Niswatul Qanaah SSI Mstat. Perkenalkan, saya Isnaini Dianugrahani NIM M07171050. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul Perbandingan Metode Regresi Robust Estimasi Method of Moment dan Estimasi Least Time Square pada produksi padi di Indonesia tahun 2019. Indonesia merupakan negara agraris di mana kekuatan ekonominya berdasar pada pertanian. Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. Rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia adalah 111,58 kg per tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2019, produksi padi di Indonesia berkurang hingga 2,63 juta ton. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi padi di Indonesia, seperti luas lahan panen, luas lahan terkena serangan organisme pengganggu tanaman, curah hujan, serta jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi jumlah produksi padi di Indonesia dan perkiraan produksi padi dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi. Akan tetapi, data produksi padi dimungkinkan memiliki pencilan dan melanggar asumsi normalitas, sehingga metode kuadrat terkecil tidak dapat digunakan. Untuk mengatasi masalah pencilan serta pelanggaran asumsi normalitas, maka digunakan regresi robust. Regresi robust dapat mengatasi penyimpangan-penyimpangan dalam metode kuadrat terkecil. Data tidak akan berdistribusi normal ketika terdapat pencilan, maka dalam kasus tersebut, model regresi robust dapat digunakan. Pada penelitian ini digunakan metode estimasi method of moment atau MM dan least time square atau LTS yang memiliki kesamaan, yaitu memiliki nilai breakdown yang tinggi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini akan membandingkan model regresi robust dengan metode estimasi MM dan LTS pada produksi padi di Indonesia tahun 2019 untuk mengetahui metode terbaik untuk mengestimasi produksi padi di Indonesia. Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana model prediksi produksi padi di Indonesia dengan menggunakan regresi robust estimasi MM dan LTS. Yang kedua, bagaimana perbandingan model regresi robust estimasi MM dan LTS untuk mengestimasi produksi padi di Indonesia. Yang berikutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menentukan model prediksi produksi padi di Indonesia dengan menggunakan regresi robust estimasi MM dan estimasi LTS. Yang berikutnya adalah membandingkan model prediksi regresi robust estimasi MM dan LTS untuk mengestimasi produksi padi di Indonesia. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi instansi terkait untuk memberikan kebijakan, kegiatan, dan program peningkatan produksi padi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dan referensi bagi peneliti dan akademisi guna penelitian lanjutan, serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang statistika, khususnya mengenai metode regresi robust estimasi MM dan LTS. Yang berikutnya, landasan teori. Berdasarkan penelitian Khamis dan Razak pada tahun 2017 yang membandingkan metode kuadrat terkecil estimasi M dan estimasi LTS, didapatkan bahwa estimasi LTS lebih baik digunakan karena memiliki nilai R-square yang lebih tinggi daripada data yang mengandung pencilan. Selanjutnya, Al-Metwali dan Al-Mongli pada tahun 2018 telah membandingkan regresi robust estimasi MS dan MM. Dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa regresi robust estimasi MM lebih baik digunakan. Khalifatur Rahman dan Listiani pada tahun 2018 telah melakukan penelitian mengenai perbandingan regresi robust estimasi S dan LTS. Pada penelitian tersebut diketahui bahwa regresi robust estimasi LTS lebih baik digunakan dengan nilai R-square yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil estimasi S. Rohmat et al. Pada tahun 2020 telah meneliti mengenai perbandingan metode regresi robust estimasi M dan estimasi LTS pada jumlah
kasus tuberkulosis dengan didapatkan bahwa regresi robust estimasi LTS lebih baik digunakan jika dibandingkan dengan estimasi M. Yang berikutnya adalah regresi linear. Model regresi linear sederhana merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi adalah aplikasi dari model linear di mana respon atau variabel dependen diidentifikasi dengan nilai numerik dan dari satu atau lebih variabel kuantitatif yang disebut faktor atau variabel independen. Berikut adalah model dengan satu variabel dependen dan satu variabel independen yang dirumuskan sebagai berikut. Yang berikutnya adalah model regresi linear berganda, di mana model regresi linear berganda adalah model di mana variabel independennya lebih dari satu dengan satu variabel dependen. Berikut adalah model regresi linear berganda secara umum. Salah satu syarat model dapat dikatakan baik dan dapat digunakan adalah dengan dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang diperoleh. Ada 4 uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji non-autokorelasi, dan uji non-multikolenialitas. Pada penelitian ini digunakan uji normalitas, uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Yang berikutnya adalah uji homoskedastisitas, yang digunakan adalah uji persebagian untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variansi pada residual. Yang berikutnya adalah uji non-autokorelasi, yang digunakan adalah uji Durbin-Watson, yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residu pada periode T dengan residu pada periode sebelumnya. Yang berikutnya adalah uji non-autokorelasi, yang digunakan adalah uji Fives, yang digunakan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi memiliki korelasi antara variabel independennya. Yang berikutnya adalah deteksi penjilan. Penjilan merupakan data yang berbeda dengan data yang lainnya, bisa jauh lebih kecil ataupun jauh lebih besar. Penjilan dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap model regresi yang dibuat. Penjilan merupakan suatu data pengamatan yang tidak mengikuti sebagian besar pola dan terletak jauh dari pusat data. Pada penelitian kali ini digunakan nilai different fit of fits atau DF fits untuk mengukur data berpengaruh yang diperkenalkan oleh Wesley, Koch, dan West pada tahun 1980. Nilai DF fit dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Dan penjilan dapat diketahui apabila nilai DF fit mutlak lebih besar dari 2 akar P per N, di mana P merupakan banyaknya parameter dalam model regresi dan N merupakan banyaknya pengamatan. Yang kemudian ada uji signifikansi menggunakan uji F dan uji T. Uji F merupakan uji serentak untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan uji T merupakan uji parsial di mana untuk dapat mengetahui apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap model. Yang berikutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran terhadap kecocokan model dari setiap model regresi linear, atau lebih sering disebut dengan R-square. Selain itu, nilai R-square juga digunakan nilai adjusted R-square, di mana nilai adjusted R-square dapat menyesuaikan apabila ada penambahan variabel independen ke dalam model. Dengan rumus sebagai berikut. Yang berikutnya adalah regresi robust. Regresi robust merupakan salah satu solusi untuk menganalisa data yang terdapat data berpengaruh berupa pencilan sehingga dihasilkan model yang robust atau kuat. Yang pertama adalah regresi robust estimasi method of moment, di mana metode regresi estimasi method of moment adalah penggabungan dari regresi estimasi S dan regresi estimasi M, di mana nilai awal dari metode regresi robust estimasi MM merupakan nilai dari regresi robust estimasi S, di mana algoritma estimasi S adalah sebagai berikut. Dimulai dengan menggunakan MKT, lalu dicari pembobotnya dan
diulangi terus hingga konvergen. Yang kemudian dilanjutkan untuk estimasi MM dengan menggunakan nilai awal estimasi S dengan algoritma sebagai berikut. Berikutnya adalah estimasi LTS, di mana estimasi LTS merupakan estimasi parameter robust dengan dasar adalah pemotongan sebanyak nilai H dengan diakhiri oleh final weighted least square dengan fungsi pembobot sebagai berikut. Langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan estimator LTS adalah dimulai dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, lalu memotong sebesar nilai H, dan kemudian diulangi lagi hingga nilai H tersebut konvergen dan menerapkan nilai final weighted least square. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah yang pertama, mengenai produksi padi di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian menggunakan analisis regresi dan uji asumsi klasik, lalu mendeteksi pencilan pada data, menggunakan regresi robust estimasi, method of moment dan least stream square, lalu membandingkan model estimasi method of moment dan estimasi least stream square. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan Y merupakan jumlah produksi padi, X1 merupakan luas panen, X2 merupakan luas lahan terkena serangan organisme pengganggu tanaman, X3 merupakan curah hujan, dan X4 merupakan jumlah penduduk. Berikut adalah langkah-langkah penelitian yang digunakan, dan berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan statistik deskriptif dari data yang didapatkan, seperti yang ditampilkan dalam tabel. Yang berikutnya adalah regresi linear dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, didapatkan model sebagai berikut, yaitu dari model bersama regresi linear dengan metode kuadrat terkecil dapat menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 hektar luas panen atau X1 dapat menaikkan 4,976 ton produksi padi. Setiap 1 hektar luas lahan terkena serangan organisme pengganggu tanaman akan menaikkan 3,473 ton produksi padi. Setiap kenaikan 1 mm curah hujan akan mengurangi 74,159 ton produksi padi, dan setiap kenaikan 1000 penduduk akan menaikkan 28,746 ton produksi padi, dengan nilai R-square yang diperoleh adalah 99,56%. Yang berikutnya uji asumsi klasik. Untuk uji normalitas diketahui bahwa nilai D adalah 0,5882 dengan p-value 0,00, yang dapat diketahui bahwa H0 ditolak atau yang berarti residu tidak berdistribusi normal. Yang kemudian selanjutnya adalah uji homoskedastisitas dengan nilai si hitung sebesar 2,2265 dengan p-value 0,694, di mana si hitung lebih besar daripada nilai H tabel dan p-value lebih besar daripada alfa, yang berarti H0 gagal ditolak, maka residu bersifat homoskedastisitas. Yang berikutnya ada uji non-autokorelasi dengan menggunakan residu dari 34 observasi dengan 5 variabel termasuk variabel independennya. Diketahui bahwa batas atas nilai Durbin-Waxen adalah 1,7277, sedangkan batas bawahnya ada 1,2079. Dengan nilai Durbin-Waxen yang didapatkan adalah 1,8612, yang berarti nilai Durbin-Waxen lebih besar daripada nilai batas atas, dan 4 dikurangi nilai Durbin-Waxen lebih besar daripada nilai batas atas, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat autokorelasi, sehingga asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Yang berikutnya adalah nilai multikoliniaritas. Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai FIF pada keseluruhan kurang dari 10, maka
tidak terdapat multikolinialitas. Yang berikutnya ada deteksi penjilan dengan nilai 2 akar P per N sebesar 0,7669. Dapat diketahui bahwa terdapat 3 pencilan pada data, yaitu observasi ke-8, 13, dan 20. Yang berikutnya adalah uji F dan uji T. Pada uji F atau uji secara serentak dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 1636 dengan p-value 0,00. Dapat diketahui bahwa setidaknya ada satu parameter regresi yang berpengaruh secara signifikan. Lalu untuk uji T dari tabel dapat diketahui untuk p-value variabel independen X1 serta variabel independen X4, p-value kurang dari alfa yang berarti variabel berpengaruh secara signifikan, sedangkan untuk X2 dan X3 variabel tidak berpengaruh secara signifikan. Yang selanjutnya digunakan regresi robust estimasi method of moments atau MM. Dari model dapat diketahui bahwa setiap kenaikan 1 hektar luas panen dapat menaikkan 4,997 ton produksi padi. Setiap 1 hektar luas lahan terkena serangan organisme pengganggu tanaman akan menaikkan 3,465 ton produksi padi. Setiap kenaikan 1 mm curah hujan akan mengurangi 73,344 ton produksi padi, dan setiap kenaikan 1000 penduduk akan menaikkan 28,685 ton produksi padi dengan nilai R-square 99,56%. Lalu untuk uji F dan uji T, uji F atau uji serentak diketahui dengan nilai F 1643 dengan p-value 0,00. Dapat diketahui setidaknya ada satu parameter regresi robust estimasi MM yang berpengaruh secara signifikan terhadap model atau secara keseluruhan variabel dependen memiliki hubungan linear dengan variabel independen. Untuk uji T atau uji parsialnya dapat diketahui bahwa pada variabel X1 dan X4 diketahui bahwa variabel secara signifikan berpengaruh, sedangkan untuk X2 dan X3 variabel tidak berpengaruh secara signifikan. Yang berikutnya adalah regresi robust estimasi least stream square. Dari hasil tersebut diketahui bahwa kenaikan 1 hektar luas panen dapat menaikkan 5,125 ton produksi padi. Setiap 1 hektar luas lahan terkena serangan organisme pengganggu tanaman akan mengurangi 1,281 ton produksi padi. Setiap kenaikan 1 mm curah hujan akan mengurangi 65,35 ton produksi padi, dan setiap kenaikan 1000 penduduk akan menaikkan 26,02 ton produksi padi dengan nilai R-square 100%. Untuk uji F dan uji T, pada uji F didapatkan nilai F sebesar 99.090 dengan p-value 0,00, yang dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu parameter regresi robust estimasi LTS yang berpengaruh signifikan terhadap model atau secara keseluruhan variabel dependen memiliki hubungan linear dengan variabel independen. Sedangkan untuk uji parsialnya dapat diketahui bahwa p-value untuk X1, X2, X3, dan X4 kurang dari alfa yang berarti variabel X1, X2, X3, dan X4 memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Untuk perbandingan hasil estimasi MM dan LTS dapat diketahui bahwa untuk estimasi metode kuadrat kecil dengan R-square 99,5%, metode of moment diketahui 99,5%, untuk LTS R-square-nya diketahui 100% dengan variabel signifikan MKT2, MM2, dan LTS 4. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka LTS lebih baik digunakan jika dibandingkan dengan estimasi MM dikarenakan R-square yang lebih tinggi. Dari hasil pembahasan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berikut adalah model analisis regresi robust menggunakan estimasi MM dan estimasi LTS. Serta dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa estimasi LTS lebih baik digunakan pada data produksi padi di Indonesia tahun 2019 karena nilai R-square yang lebih tinggi. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam skripsi ini digunakan variabel independen berapa
berupa luas panen luas lahan terkena organisme pengauk tanaman, curah hujan, serta jumlah penduduk. Untuk peneliti yang berniat melanjutkan penelitian, maka dapat digunakan variabel-variabel lain seperti jumlah bibit, jumlah pupuk, luas lahan terkena banjir atau luas lahan terkena kekeringan. Untuk penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik dan kinerja estimasi maupun LTS, dapat digunakan data yang lebih besar sehingga dapat diketahui estimasi yang lebih optimal. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.